Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Naura Nadine Kalisha dengan NIM C08200035 akan mempresentasikan portfolio UAS desain interior berupa proyek apartemen. Berikut ini merupakan data user. User saya bernama Naufal Ahmad, berusia 23 tahun. Hobinya bernyanyi dan membuat podcast. Pekerjaannya fresh graduate, statusnya single, warna kesukaan coklat dan abu-abu. User memiliki selera rustic namun tetap tertata rapi. Untuk karakternya, introvert dan extrovert. Introvertnya user ketika dia sedang butuh me time untuk merecharge diri. Untuk extrovert, karena user suka berbincang dengan teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya, aktivitas user. Yang pertama, bangun tidur, sarapan, olahraga, mandi, melakukan hobi, rekaman podcast, makan malam, mengedit podcast, nonton, dan tidur. 7 senses. Pada rumah user, untuk visual mencakup warna tembok putih yang terang, berpadu dengan biru laut, serta furniture warna abu-abu yang terkesan gentle. Selanjutnya ada smell, hearing, texture, body movement, experience, body identification, layout beserta list furniture, lalu ada zoning. Selanjutnya, analisa apartemen user. Keinginan ruang apartemen yaitu posisi kamar mandi dekat pintu masuk utama, ada sekat atau batas antara ruang tidur dan ruang makan atau dapur. User ingin ruangan dengan sedikit barang. Kemudian, alur kegiatan dengan urutan sebagai berikut. Pilihan layout antara 1 dan layout 2, user memilih layout 2 karena berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, layout 2 memiliki area tidur dan dapur berjauhan serta kamar mandi kering dan dekat dengan pintu utama. Next, untuk tabel diagram keterhubungan mencakup function, form, dan time. Zoning umum dan detail dengan pembagian area sebagai berikut. Untuk keseluruhan didapat 7 area. Selanjutnya, bubble diagram dan adjacency diagram. Selanjutnya, pembagian ruang dalam layout secara keseluruhan. Orientasi site dan lingkungan pada Casa de Parco Apartment yang berlokasi di BSD City merupakan apartemen yang cukup strategis dikelilingi pusat perkantoran. Terdapat orientasi matahari, orientasi bangunan, kebisingan, vegetasi, iklim, kebudayaan, serta masyarakat. Konsep dan ide. Di sini saya mengambil konsep wabi-sabi yang mengajarkan kita untuk mengapresiasi hal secara apa adanya dan menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Filosofi ini berhubungan dengan sifat user yang suka dengan kesederhanaan dan hidup secukupnya. Tujuan wabi-sabi yaitu menemukan kedamaian dan ketenangan secara keseluruhan menggunakan kesederhanaan. Selanjutnya didapat mood board pada area bedroom, living room, ruang belajar, bathroom, dan kitchen. Selanjutnya, 7 senses pada apartemen user. Pada aspek visual, terdapat warna didominasi warna coklat dan beige. Kemudian ada lighting, smell, hearing, experience, body movement, dan texture. Selanjutnya nirmana. Proses simplifikasi dan recordnya adalah sebagai berikut. Makna bentuk akar pohon dan cabang-cabang digambarkan sebagai sisi kreatif user, serta bentuk spiral abstrak menunjukkan kesatuan, harmoni, dan koneksi. Hal ini berkaitan dengan sifat user yang menyukai interaksi dan koneksi. Warna dari nirmana ini mengandung unsur bumi dari warna coklat dan abu-abu menggambarkan sisi kestabilan, keseriusan, dan tanggung jawab dari user. Berikut ini merupakan pengaplikasian nirmana pada apartemen user. Dilanjutkan dengan gambar kerja.
Pertama ada Dana Existing, Dana Furniture, rencana lantai, plafon, potongan AA, BB, CC, DD. Selanjutnya gambar perspektif. Aksonometri, detail furniture, dan detail interior. Dilanjut dengan problem solution. Yang pertama, tidak ada lampu untuk mensupport pencahayaan rekaman video. Solusinya, download adjustable lamp sehingga arah cahaya dapat disesuaikan dan tidak backlight. Kedua, furniture lembab dan rayap. Solusinya penggunaan kayu, ulin, dan solid wood sebagai material yang tahan air dan rayap. Ruangan yang tidak kedap suara, solusinya gorden berbahan blackout polyester dan karpet bulu menyerap suara. Meja yang tidak ergonomis, solusinya meja khusus kerja dengan laci serta office chair yang mempunyai sandaran kepala dan tangan, serta kursi yang nyaman dan empuk. Keinginan user untuk mendekor ruang dengan lukisan abstrak disolusikan dengan memajang lukisan abstrak di area belajar untuk menghilangkan rasa jenuh sekaligus memberikan aksen pada ruang. Point of interest. Yang pertama pada rak buku terbuka di bagian living room. Yang kedua, terdapat pada dinding bertekstur yang berasal dari bentuk serat pohon berfungsi menghadirkan tekstur alami sesuai prinsip wabi-sabi. Terbuat dari natural stone. Kemudian, kamar mandi dan powder room. Menerapkan dinding bertekstur batu alam kasar, lalu cermin berbentuk abstrak dan dinamis, mewakili sifat user yang kreatif dan out of the box. Selanjutnya, detail elemen pengisi ruang. Pertama, dinding beserta kriteria dan materialnya. Selanjutnya, lantai beserta kriteria dan materialnya. Bukaan, plafon, furniture, beserta kriteria dan materialnya pada ruang utama, area belajar, dan living room, area dapur dan laundry, kamar mandi, dan aksesoris. Detail pencahayaan. Di sini terdapat 3 jenis lampu beserta spesifikasinya. Pada detail pencahayaan terdapat 3 jenis lampu dengan ruangan dan fungsi yang berbeda. Berikut merupakan pengaplikasiannya. Pencahayaan alami berasal dari jendela kaca. Selanjutnya, sistem penghawaan buatan berasal dari AC dan exhaust fan. Sistem akustik yang berada pada ceiling, gorden, dan karpet. Apartemen ini dilengkapi dengan sistem security dan safety. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.